di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat aku bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah ini, marilah menyerahkan hidup kita bagi Tuhan dengan doa saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 565 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus,
Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 192 ayat 1. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat. Hukum Taurat bagi kita pada minggu ini dari Konfesi HKBP pasal 1b.2 Allah Anak. Allah Anak adalah Yesus Kristus, penyataan Allah Bapa yang mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, yang dilahirkan oleh Maria, dikandung dari Roh Kudus sebelum Adam mengenal suami. Dialah Tuhan yang melindungi dan menyelamatkan manusia. Dia mempedulikan penderitaan manusia dan segala bangsa pada segenap waktu. Dan Dia setia selama-lamanya. Dia menyelamatkan, membebaskan manusia dari kuasa iblis, dari perhambaan dosa, dan dari maut dan kematian. Dia menderita sengsara hingga mati di kayu salib. Dialah kesempurnaan korban pendamaian oleh Allah karena dosa manusia. Dia turun ke dalam maut, bangkit kembali dari kematian pada hari ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Tuhan Bapanya. Karena itulah Dia ditinggikan oleh Allah, dan kepadanya diberikannya nama itu atas segala nama, agar semua lutut di sorga dan di bumi dan yang ada di bawah bumi sujud kepadanya. Dari situlah Dia membela semua orang percaya dan memerintah semuanya. Sebelum Dia datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, agar semua lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan demi kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 171 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Menuju
marilah kita mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 265 ayat 1. Firman Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kita baca secara responsoria. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya.
Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 690 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Marilah sejenak kita meluangkan waktu untuk mendengarkan warta jemaat pada minggu hari ini. Yang tidak kami bacakan, marilah kita baca di rumah kita masing-masing dan juga pada ibadah di gereja ini. Nomor 1, nama minggu yang ke-18 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. Topik melestarikan budaya dalam bahasa Batak, Pauliulihon akka hasomalan nadenggan. Yang kedua, ibadah kebaktian minggu keluarga di rumah. Sehubungan dengan pandemi virus corona, sesuai dengan kapasitas yang mengikuti ibadah setiap minggunya, gereja kita HKBP Resort Serang menghimbau kepada majelis dan jemaat supaya melaksanakan ibadah kebaktian di rumah masing-masing. Acara ibadah tersedia dalam bahasa Batak dan juga bahasa Indonesia melalui media YouTube dan juga WhatsApp. Demikian juga lembaran acara yang disalurkan melalui Sintua Sektor. Kita pilih acara tersebut untuk dipergunakan
sesuai kebutuhan keluarga kita. Pada acara disediakan kolom persembahan untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya. Persembahan dapat diserahkan melalui majelis sektor atau ditransfer ke rekening Huria. Yang ketiga, learning atau perguruan salon Sintua. Dihimbau kepada seluruh salon Sintua se-Resort Serang supaya mengikuti learning atau perguruan salon Sintua pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB di konsistori gereja yang dilayani oleh Pendeta DFD Tampu Bolon. Yang keempat, sermon majelis Perhalado HKBP Serang. Hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 akan dilaksanakan sermon majelis Perhalado HKBP Serang bertempat di gereja ini pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Dihimbau kepada seluruh majelis HKBP Serang untuk dapat menghadiri sermon tersebut. Yang kelima, pendaftaran pelajar SIDI atau Marguru Malua tahun ajaran 2020-2021. Gereja kita telah membuka pendaftaran pelajar SIDI periode tahun 2020-2021. Diminta kepada jemaat yang mengikut sertakan anaknya mengikuti pelajar SIDI untuk mendaftarkannya kepada Sintua Sektor serta menyerahkan fotokopi surat baptis dan akte kelahiran yang mendaftar pada minggu ini. Pada minggu tanggal 18 Oktober 2020 akan dilaksanakan pertemuan tatap muka dengan pelajar SIDI atau perguru Malua bersama orang tua bertempat di lantai 2 gereja ini masuk pukul 15 WIB atau jam 3 sore. Yang keenam, ibadah rumah tangga atau pertanggungan sektor secara online. Sehubungan dengan pandemi virus corona, gereja kita HKBP Serang akan tetap melaksanakan ibadah rumah tangga secara online. Aplikasi Zoom, ibadah sesuai jadwal pertanggungan sektor seperti sebelumnya. 1 jam sebelum ibadah dimulai, host akan mengirimkan ID dan password lewat grup sektor masing-masing. Harus menampilkan nama sektornya. Kita dapat memberikan persembahan melalui Sintua sektor masing-masing. Yang ketujuh, pelayanan penghiburan. Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB, acara penghiburan bagi keluarga Nyonya L Pasaribu Boru Simanjuntak, alamat sektor 16 Bumi Siruas, yang melayani pendeta RCA-an kepada jemaat yang ada di sektor tersebut, pengurus diakonia serta majelis dan keluarga supaya berkenan menghadiri acara tersebut. Yang kedelapan, pesta Gotilon dan hari ulang tahun yang ke-64 HKBP Serang tahun 2020. Sehubungan dengan program gereja kita dan sesuai hasil rapat dan sermon, majelis beserta panitia dari sektor 1 Serang, sektor 3 Pandeglang dan sektor Silaku akan dilaksanakan pesta Gotilon dan hari ulang tahun ke-64 HKBP Serang pada hari Minggu tanggal 1 November 2020. Marilah kita doakan pesta sukacita tersebut dengan mensyukuri penyertaan Tuhan dalam hidup ini dan berkenan memberi dari berkat yang kita terima untuk Tuhan melalui pelayanan gerejanya. Ucapan syukur masing-masing dipersembahkan berupa A. Persembahan amplop pada acara ibadah yang kita terima dari Sintua sektor masing-masing. B. Diharapkan kesediaan jemaat untuk membeli lelang yang disediakan oleh panitia. C. Ucapan syukur melalui haulon setiap keluarga minimal Rp250.000. D. Ibadah kebaktian pada pesta tersebut masuk pukul 11 WIB di lantai 1, 2 dan lantai 3 dengan mengacu pada protokol kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut supaya kita bicarakan di sektor masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati menjadi kemuliaan dan sukacita bagi jemaatnya.
Yang ke-9, warta keuangan dapat kita baca dalam warta jemaat masing-masing. Seluruh pelayan penuh waktu dan Majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan juga berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi jemaat yang melaksanakan ibadah minggu hari ini, baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi jemaat yang bersukacita, Tuhan memberkati agar bersukacita dalam Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 399 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita bersukacita karena sampai hari ini kita diberikan kesempatan untuk menerima kasih karunia Tuhan. Terlebih untuk bersama-sama dengan Dia menghadapi perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang ditetapkan buat kita di hari Minggu ini, yaitu yang diangkat dari kitab Ayub pasal 42. Dimulai ayat 7 sampai ayat 17, supaya kita sama-sama mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah,
Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemimah, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapu. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kitab Ayub adalah hikmat ketika menghadapi penderitaan. Kitab Ayub adalah kekuatan orang percaya ketika menghadapi pergumulan hidupnya di dalam iman. Karena kita lihat Ayub bagaimanapun yang dihadapinya, dia tetap setia kepada Allah. Walaupun dia adalah orang yang baik, dikatakan di ayat yang pertama di kitab ini, dia adalah orang yang sangat soleh, dan dia adalah orang yang saleh dan juga jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Namun dia menghadapi penderitaan melalui sakit penyakit, tapi dia tetap setia walaupun dia menderita. Ini mengingatkan kita bahwa kesetiaan sangat perlu ketika kita menghadapi berbagai macam perjalanan kehidupan kita. Dan kita percaya Allah tetap mengajari dan melihat keteguhan orang percaya melalui pengajaran-pengajarannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat topik di minggu ini dituliskan dari gereja kita, melestarikan budaya. Budaya adalah hasil dari pergumulan, hasil dari cara berpikir, hasil dari bagaimana orang-orang menghadapi kenyataan hidup, sehingga muncullah berbagai macam budaya. Dan itu dapat kita rasakan dan juga telah kita lakukan. Setiap cara manusia itu termasuk juga cara berpikirnya, termasuk juga memahami sesuatu, termasuk juga ajaran yang sudah tersimpan di dalam hatinya, itu menjadi budayanya.
itu menjadi dasar bagi mereka untuk menghadapi segala sesuatu. Salah satunya ajaran, paham waktu itu adalah sebuah penilaian yang mengatakan bahwa orang-orang baik pasti sukses, orang-orang jahat pasti tidak sukses, orang-orang baik pasti mendapat berkat, orang-orang jahat pasti dihukum. Itu kepastian bagi mereka. Jadi orang yang sukses itu bagi mereka itu orang baik, dan orang-orang yang tidak sukses, orang yang menderita, orang yang kena penyakit, itu orang jahat bagi mereka. Paham mereka waktu itu. Sering dikatakan teodise Allah. Itu adalah pengadilan Allah. Kalau kau jahat, maka kau akan menghadapi penyakit, maka kau akan celaka. Itu penghakiman Allah. Sementara Ayub bukanlah orang yang jahat, tapi dia menderita. Ayub bukanlah orang yang tidak setia. Kenapa dia tidak diberkati? Inilah yang harus kita lihat dari firman Tuhan kali ini, karena itu juga ada dalam pemahaman kita orang-orang Kristen saat ini, terlebih orang Batak. Orang Batak sangat terkenal istilah kalau ada orang yang celaka, kalau ada orang yang sakit, kalau ada orang yang menderita, molo masa akan acit di ngolunia lak Batak terhadap doi taman dokon alani dosa nadui. Bahasa Indonesianya itu sesuai amal dan perbuatan. Padahal kita tahu zaman sekarang ini, di zaman sekarang ini, di waktu sekarang ini, tidak ada orang baik, tidak ada orang jahat, semua menghadapi masalah virus corona, semua menderita. Jadi bagaimana kita memahami dan beriman, bagaimana kita membudayakan yang benar di dalam kehidupan kita. Justru lebih banyak kita lihat orang-orang yang menderita di zaman virus corona ini, ya, pendeta, yang dokter, yang perawat, orang-orang yang berkorban. Bagaimana kita melihatnya? Yang pertama, kita harus membenarkan pikiran dan budaya kita. Kita harus menerangi budaya kita yang salah, yang selama ini membatasi kebebasan Allah, yang selama ini mengurung rencana Allah hanya di dalam pikiran kita. Kita harus melihatnya dari kebebasan dan dalam kehendak Allah yang pasti indah pada waktunya, yang pasti terbaik di setiap saat, walaupun terkadang itu menyakitkan. Dan kita harus percaya juga Allah bekerja bagi orang-orang yang melakukan kebenaran, dan Dia juga menginginkan orang-orang jahat untuk kembali kepada kebaikan. Kalau kita baca di Matius 5 ayat 45 dikatakan, karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Saudara yang terkasih, itulah yang banyak mempengaruhi kita, sehingga kita kalau dalam perjuangan selalu lengah, selalu lemah. Kita tidak percaya bahwa bukan hanya yang enak-enak saja yang merupakan berkat Tuhan. Terkadang yang menyakitkan juga sangat berguna bagi kita. Ada istilah mengatakan kalau manis jangan langsung ditelan, kalau pahit jangan langsung dibuang.
Jadi bagaimana firman Tuhan kali ini menerangi budaya-budaya dunia yang sering memenjarakan pikiran manusia. Terlebih lagi seperti yang saya katakan tadi, teologi kemakmuran, teologi sukses, termasuk juga pekerjaan baik. Dalam iman, kepercayaan gereja kita mengatakan bahwa iman itu harus membuahkan pekerjaan baik. Bukan pekerjaan baik membuahkan iman, tapi iman yang membuahkan pekerjaan baik. Tetapi orang adalah sesat, salah jika diharapkan kebenaran, hidup, penghiburan, sejahtera kalau dia berbuat kebaikan. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang mengampuni dosa, menyelamatkan manusia dengan Allah, bukan karena perbuatan baik kita. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita harus melakukan kebaikan, kita harus turut segala hukum Tuhan. Tetapi kita harus percaya bahwa hanya imanlah yang memberikan kehidupan bagi kita, bukanlah perbuatan-perbuatan kita. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus yang menggerakkan hati manusia untuk melakukan pekerjaan baik itu. Karena apa? Karena kalau bukan Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kita pekerjaan baik, maka itu bisa menjadi dosa. Jadi mula mangula unadingga pe ikonto di ido na mangula asa unang gabe dosai. Saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa pemahaman yang harus diterangi, khususnya pada zaman ini yang kita ambil dari kisah Ayub ini, yaitu bagaimana kita melihat bahwa ada godaan dan juga ada perbuatan dari yang jahat yang bekerja juga di dalam kehidupan kita. Tapi kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa Allah yang lebih berkuasa dari semuanya itu. Oleh karena itu, dalam perjalanan iman kepercayaan kita, dalam pertumbuhan iman kita, kita harus lebih menyerahkan hidup kita untuk kebebasan Allah berkarya. Bukan suka-suka Tuhan, bukan begitu. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjawab apabila ada orang yang baik menderita. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam dirinya. Itulah yang menjawab pemahaman apabila ada orang yang tidak baik tapi dia sukses. Allah bebas dan Allah bekerja di semua bentuk kehidupan dan sifat-sifat manusia. Dia bekerja untuk menguatkan orang-orang yang baik supaya memenangkan pertarungan itu, dan dia bekerja untuk memanggil orang-orang yang jahat supaya kembali ke jalan yang benar. Jadi iman percaya kita mengatakan bahwa segala kehendak Tuhan itulah yang terbaik dalam hidup kita, dan segala kehendaknya pasti bekerja ketika kita menghadapi segala penderitaan. Kemudian kita juga harus siap siaga atas segala perbuatan iblis. Kita lihat Ayub, dia menderita karena godaan iblis. Jadi tidak semua permasalahan hidup, tidak semua penderitaan, tidak semua kesulitan, contohnya sakit penyakit, apalagi yang berasal dari kejahatan, itu berasal dari Allah. Jadi tidak cepat kita mengatakan ini dari Tuhan. Tidak. Apabila dia menghadapi masalah karena kejahatannya,
itu dari godaan iblis. Itu perbuatan iblis. Tetapi semuanya itu harus kita hadapi dengan iman yang mengatakan bahwa kita menghadapinya karena kita percaya itu dapat mendewasakan hidup kita. Kita percaya bahwa itu dapat mendekatkan kita kepada Tuhan Allah dan semakin mengenal Allah, bertumbuh dalam iman dan kepercayaan. Jadi unang Peter hatok-hatok mendukun nasian debata, padahal itu karena kejahatannya atau itu karena godaan iblis, karena perbuatan iblis. Dan juga harus lebih percaya bahwa Allah juga turut bekerja untuk menjaga kita. Jadi ada godaan dan ada juga perbuatan iblis. Orang Batak sering mengatakan itu ya. Nahu bahed doa susah katanya. Aku begini karena aku sendiri katanya. Atau karena godaan iblis. Tapi orang yang percaya, orang-orang Kristen harus mengatakan itu semua bisa mendekatkan kita kepada Tuhan Allah, termasuk juga sukacita, termasuk juga duka cita. Karena kalau kita melihat di perjalanan hidup kita, apalagi kalau tadi kita membaca bagaimana Yesus ya menghadapi orang-orang pada waktu itu, Yesus juga pernah menjawab pertanyaan yang demikian. Ketika murid-muridnya bertanya dan melihat ada orang yang buta, kita bisa lihat di Yohanes 9. Guru, kenapa orang ini buta? Dosa siapa? Dia atau orang tuanya? Apa jawab Yesus? Bukan dosanya, bukan dosa orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus nyata di dalam dia. Jadi kita percaya bahwa Allah menyatakan pekerjaannya di dalam diri kita ketika kita mendapatkan sukacita, ketika kita juga menghadapi duka cita. Oleh karena itu firman Tuhan menekankan supaya kita tetap teguh dan setia ketika menghadapi itu semuanya. Kemudian firman Tuhan juga menekankan bagaimana orang-orang pada waktu itu supaya jangan terlalu cepat untuk menyerah, apalagi untuk menghakimi. Ayub percaya, dia katakan bahwa Allah ada, Allah hakimku. Dia mengatakan bahwa dengan telanjang aku datang, dengan telanjang juga aku akan menghadap Tuhan. Selama ini aku hanya mendengar tentang Tuhan, tapi kali ini aku merasakannya dalam dagingku. Jadi kita mengatakan ketika kita menghadapi penderitaan, saudara-saudara yang terkasih, percayalah bahwa Allah tahu engkau menderita. Allah mengetahui penderitaanmu, Allah mengetahui penyakitmu, dan Dia turut bekerja untuk memenangkan kita menghadapi penderitaan itu. Apalagi topik di tahun ini adalah tahun Zending, pekabaran Injil yang diangkat dari kitab Ibrani. Dikatakan jod jala ragam, berulang kali dengan berbagai cara. Kalau Tuhan berulang-ulang memberikan keselamatan dengan berbagai cara, memberikan keselamatan, maka kita juga harus berulang kali dan berbagai cara untuk menjadi setia, untuk mengetahui apa kehendak Tuhan di balik semua perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Yang Dia inginkan, kalau kita berjuang, kita menang, dan kalau kita menang, biarlah kemenangan itu menjadi pujian bagi Tuhan.
Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita, dan itulah menjadi dasar iman kita dari firman Tuhan saat ini. Kita tahu seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kitalah orang-orang yang dipanggil dalam rencana Allah. Kitalah orang-orang yang diutus ke dunia ini, ke dalam budaya dunia ini, pemahaman dunia ini, untuk memberikan teladan dan pengajaran seperti Ayub yang menyinari bangsa waktu itu bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mampu mengembalikan apa yang menjadi pengharapan kita, Allah yang menguatkan, menopang kita untuk menghadapi penderitaan supaya kita berkemenangan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, tetaplah teguh, setia, dan menangkanlah perjalanan hidupmu agar hidupmu menjadi berkat dan juga pujian bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, saat ini kami bersuka cita karena kami percaya bahwa Engkau ada dalam sukacita, dalam duka cita kami. Engkaulah Allah kami yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Engkau menginginkan agar kasih-Mu tetap hadir di dalam dunia ini. Dalam firman-Mu kami percaya bahwa bersama-Mu kami dapat menghadapi pergumulan hidup kami. Bersama-Mu kami dapat memenangkan perjuangan iman kami. Bersama-Mu kami mendapatkan yang terbaik dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami serahkan hati, jiwa, dan pikiran kami. Biarlah Engkau yang tetap hadir untuk menyertai dan juga memberikan kemenangan bagi perjalanan hidup kami. Sertai Tuhan seluruh jemaat-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu, gereja-Mu, orang-orang yang percaya, orang-orang yang belum percaya. Biarlah Engkau yang dimuliakan dalam perjalanan hidup kami semua. Kami serahkan hati dan jiwa dan pikiran kami. Engkau Tuhan yang memelihara dan memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 751 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Hatiku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, HKBP Resort Serang. Kami di sini pelayan, partohonan, saya Pendeta Simanjuntak beserta Amang Sintua Hutapea, Sintua Manurung, dan seluruh tim multimedia dengan bersukacita memberikan salam kepada seluruh jemaat. Selamat hari Minggu buat kita semua. Amin. Namamu sandok ngoluwon, gokdona marsagale, boan sinondang tunaho.